Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Intan Erlita dengan NIM 0500066042. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang, Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan presentasikan hasil tugas saya yaitu analisis dan visualisasi data dengan materi regresi linear sederhana menggunakan data pendapatan dan kebahagiaan. Langsung saja ke soal nomor 1. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel, form pendapatan, asli dikalikan 10.000. Ini filenya sudah ada, kita lihat. Di sini saya sudah mengimpor file tersebut ke RStudio. Selanjutnya, install paket berikut jika belum terinstall. Lalu, load paket menggunakan fungsi library. Oke, kita ke RStudio. Di sini saya akan menginstal terlebih dahulu. Kita tunggu hingga terinstall. Setelah terinstall, kita lihat datasetnya. Pada dataset ini terdiri dari variabel pendapatan sebagai variabel bebas atau X dan kebahagiaan sebagai variabel terikat atau variabel Y. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan memiliki hubungan dan pengaruh terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Oke, kita ke soal lagi. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pada soal A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Lalu saya akan ke R. Di sini saya akan menjalankan histogram. Saya akan mengimpor ulang data pendapatan karena filenya tidak terbaca. Import dataset. Baiklah, setelah import, saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ggplot. Fungsi ggplot digunakan untuk membuat grafik, sedangkan geom histogram digunakan untuk membuat histogram. Selanjutnya, parameter bin sama dengan 30 digunakan untuk menentukan jumlah batang histogram. Lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat jumlah batang histogramnya. Berdasarkan grafik histogram yang dihasilkan, data kebahagiaan terlihat menyebar di sekitar nilai tengah. Dan bentuknya mendekati kurva lonceng. Hal ini menunjukkan bahwa data kebahagiaan cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan membacakan soal selanjutnya. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Sini saya dapat geom point digunakan untuk menampilkan titik-titik data antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Jalankan. Sini terlihat berdasarkan scatter plot yang dihasilkan, titik-titik data membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan juga cenderung meningkat. Oke, selanjutnya, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Menggunakan fungsi lm digunakan untuk membuat model regresi linear sederhana, sedangkan fungsi summary regresi digunakan untuk menampilkan hasil analisis regresi. Kita jalankan. Dan ini hasilnya. Call EM formula dengan kebahagiaan dan pendapatan. Di sini ada nilai minimum, Q1 median dan Q3 lalu nilai maksimum. Pada persamaan tersebut, Y adalah kebahagiaan dan X adalah pendapatan.
Nilai intercept sebesar 0,20906 menunjukkan bahwa ketika variabel pendapatan bernilai 0, maka nilai kebahagiaan diperkirakan sebesar 0,20906%. Namun, dalam konteks penelitian ini, nilai tersebut lebih berfungsi sebagai titik awal model regresi karena kondisi pendapatan benar-benar 0 belum tentu merepresentasikan kondisi nyata. Selanjutnya, gunakan perintah plot nama variabel regresi untuk cek homoskedasitas dan interpretasikan hasil plot. Oke, di sini saya akan menjalankan plot regresi. Return to Civics plot. Oke, di sini saya akan klik. Grafik pertama yaitu residual versus fighter. Digunakan untuk mengecek homoskedasitas dan linearitas. Di sini, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi cukup baik dan asumsi homoskedasitas cenderung terpenuhi. Selanjutnya, di sini ada plot QQ residuals. Digunakan untuk mengecek normalitas residuals. Pada grafik normal QQ ini, titik-titik residual terlihat mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual cenderung berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, ada plot scale location. Digunakan untuk mengecek homoskedasitas. Pada grafik scale location ini, titik-titik residual terlihat menyebar cukup merata dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa variasi residual cenderung konstan. Pada kode ini, saya menggunakan geom smooth untuk menambahkan garis regresi linear pada scatter plot dan parameter metode sama dengan ln. Menunjukkan bahwa garis yang digunakan adalah garis regresi linear. Lalu ada parameter sama dengan false, digunakan untuk menghilangkan area bayangan error pada garis regresi, sedangkan color red digunakan untuk memberi warna merah pada garis regresi agar terlihat lebih jelas. Saya akan menjalankan ini plotnya. Di sini garis regresi linear. Di sini garis regresi linear terlihat bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara data pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif. Semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan juga cenderung meningkat. Selanjutnya, tambah persamaan untuk garis linear. Pada kode ini, saya menggunakan start recline equations untuk menampilkan persamaan regresi linear dan nilai R-square secara otomatis pada grafik. Lalu ada fungsi pace, digunakan untuk menggabungkan persamaan regresi dan nilai R-square agar tampil pada grafik. Oke, di sini muncul persamaan regresi. Persamaan regresi yang muncul pada grafik menunjukkan hubungan matematis antara pendapatan dan kebahagiaan. Nilai R-square menunjukkan bahwa model regresi memiliki hubungan yang cukup kuat dalam menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Lalu selanjutnya berjudul data labelan sesuai untuk sumbu X dan Y. Sini saya menggunakan title regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan, lalu judul sumbu X yaitu pendapatan dan sumbu Y kebahagiaan. Sebenarnya sudah saya buat. Lalu kita jalankan saja. Nah, di sini muncul title-nya regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaan. Jadi, grafik akhir menunjukkan hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu ada titik data, garis regresi, yang dari kiri bawah ke kanan atas, serta persamaan regresinya, serta label sumbu yang membantu pengguna memahami hasil analisis regresi sederhana dengan lebih baik. Demikian penjelasan tugas praktikum analisis dan visualisasi data mengenai regresi linear sederhana menggunakan data pendapatan dan kebahagiaan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Semoga hasil analisis ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman R, khususnya dalam proses visualisasi data dan interpretasi hasil analisis statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.